got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Dituliskan dalam catatan sejarah, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Sumatera Selatan. Diperkirakan mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi, berdasarkan catatan dari biksu Ising dari Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya. Kerajaan ini telah berdiri pada tahun 671 Masehi yang dipimpin oleh seorang raja, Dapunta Hyang Srijayanasa. Nama Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta berarti cahaya kemenangan, yang diambil dari kata Sri berarti cahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan berpengaruh di Nusantara maupun Asia Tenggara. Dengan kekuatan armada lautnya yang besar, Kerajaan Sriwijaya menaklukkan Nusantara serta membentangkan pengaruhnya sampai ke Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, bahkan menjalin hubungan hingga ke India. Bukti-bukti tentang Kerajaan Sriwijaya yang berkembang sampai sekitar abad ke-14 berasal dari beberapa prasasti yang ditemukan di Bangka, Tigor Malaysia, dan Walanda, India. Wahai para saudagar, marilah kita membangun kekuasaan di daerah ini. Jika kami bersedia, keuntungan apa yang kami dapatkan bagi kita? Saya akan menjadikan kemakmuran atas nama Kerajaan Sriwijaya. Sebagai awal dilihat, kami akan melakukan 6 bulan perdagangan, dan jika tidak, kami akan keluar dari wilayah ini. Tentu saja itu tidak akan terjadi. Baiklah, kami akan bersedia. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan yang ramai, sehingga membuat pendapatan kerajaan meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada seorang biksu yang datang. Ia adalah Ising. Di suatu tempat, penduduk berkumpul dan mulai diajarkan agama Buddha oleh Ising. Ising tinggal selama 6 bulan. Ia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak saat itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Baginda Raja, Ising telah tiba, ingin menghadap Baginda Raja. Baginda Raja, saya bernama Ising, berasal dari Tiongkok. Saya ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Kenapa ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini? Saya ingin mengajarkan untuk berbuat kebajikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang diajarkan di agama Buddha? Dalam agama Buddha diajarkan untuk melepaskan nafsu dan penderitaan dalam hidup manusia untuk mencapai nirvana. Baiklah, aku izinkan kamu mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Terima kasih Baginda Raja. Raja Dapunta Hyang Srijayanasa berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan ekspedisi militer menaklukkan wilayah untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada Kerajaan Sriwijaya. Lima perang bersiaplah. Bersiap untuk apa, Baginda? Dalam waktu dekat kita akan melakukan ekspedisi ke kerajaan wilayah bumi Jawa. Untuk apa perjalanan ini, Baginda? Saya ingin memperluas kerajaan Sriwijaya. Baik, Baginda. Dan Tulang Bawang serta Tanah Jawa, kerajaan Jambi dan kerajaan Talinga. Baginda, kami akan memandu prajurit dan mengumpulkan strategi penyerangan darat dan laut. Sriwijaya telah berhasil menancapkan kekuasaan di Tulang Bawang serta menguasai kerajaan Jambi dan kerajaan Kalingga. Aku untuk menjadikan kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Terima kasih para panglima yang telah membantuku. Sudah menjadi tugas membantu Baginda Raja. Baginda Raja sudah berhasil mengumpulkan kerajaan dan Kalingga. Tapi aku masih ingin memperluas wilayah kerajaanku. Kapan penyerangan kedua, Baginda? Tidak, aku ingin menikahi putri kedua dari kerajaan Tarumanegara. Dapunta Hyang yang berkuasa sejak 664 Masehi melakukan pernikahan dengan Soba Kancana, putri kedua Raja Kerajaan Tarumanagara, Linggawarman. Dapunta Hyang pun mendatangi Kerajaan Tarumanagara dan meminta izin kepada Raja Kerajaan Tarumanagara untuk menikahi putri keduanya.
Perkawinan ini melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, yaitu Dharanindra. Dharanindra berbesan dengan pegawai bawahannya, yaitu Sri Dharmasetu. Dharmasetu kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Tara. Putri ini kemudian dinikahkan dengan Samarakrawira, raja kerajaan Mataram kuno dari dinasti Sailandra. Dari pernikahan Dewi Tara dengan Samarakrawira kemudian lahir Balaputra Dewa, sedangkan Samaratungga sebagai putra sulung. Candi Borobudur dibangun pada pemerintahan Raja Samaratungga pada abad ke-8. Candi Borobudur dibangun oleh seorang arsitek bernama Gunatarma. Pada suatu hari, Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakatnya. Raja pun mendiskusikan hal tersebut dengan para abdi-abdinya yang merupakan para penasehatnya. Ini aku minta pendapat pada kalian. Kenapa Baginda? Aku ingin membangun suatu bangunan untuk orang yang sudah meninggal agar mempunyai arti sejarah bagi masyarakat juga. Memangnya ingin bangun seperti itu tidak ada? Karena jika kita membangun sebuah candi agar bisa digunakan untuk tempat ibadah juga. Gimana Baginda ingin membangun candi tersebut? Saya juga masih memikirkan tentang ini. Apakah mana berpendapat? Saya punya pendapat Baginda, bagaimana kalau candi tersebut bangun atas bukit? Saya sependapat Baginda, agar candi itu Baiklah, cari arsitek untuk membangun candi tersebut. baik Baginda. Saya mempunyai kenalan Baginda, ia bernama Gunatarma, ia tinggal di negeri seberang, dan dia juga cukup terkenal. Mungkin dia bisa merancang sesuai dengan keinginan Baginda. Cari dan bawakan ke sini. Katakan Baginda, saya akan membawanya kemari. Wangsa pun mencari sang arsitek itu. Setelah menemukannya, dibawalah arsitek yang bernama Gunatarma itu menghadap sang raja. Pada siang itu, Gunatarma menghadap sang raja. Oh, apa alasan sehingga aku memanggilmu kemari? Atas namanya Baginda, saya telah mengetahuinya dari para wangsa. Baguslah jika kamu sudah mengetahuinya. Bagaimana apakah sudah ada rancangan gambar kasarnya? Saya sudah menyelesaikannya, Baginda. Ini rancangannya telah saya buat. Bagaimana menurut Baginda? Rancanganmu ini sudah sesuai. Tolong tambahkan relief berupa kehidupan masyarakatku serta ajaran Buddha. Baik, Baginda. Candi Borobudur dibangun dengan beberapa tahap. Pembangunan candi memakan waktu hampir setengah abad lamanya, sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Putri Raja Samaratungga, yaitu Ratu Pramudawardhani. Setelah mendiang Raja Samaratungga meninggal, tahta kerajaan jatuh pada menantunya, Jatiningrat atau Rakai Pikatan, suami dari Pramudawardhani. Hal ini membuat Balaputra Dewa, adik dari sang Raja Samaratungga, yang juga merasa berhak atas tahta kerajaan. Balaputra Dewa menemui Pramudawardhani dan suaminya di kediaman mereka. Ada apa sekiranya Paman memanggil kami kemari? Aku mendengar keputusan para raja bahwa suamimu akan menggantikan mendiang raja. Aku adalah adik dari mendiang raja, maka aku juga berhak menerima tahta itu juga. Dari sang raja, aku juga mempunyai hak atas tahta ini, lagi pula dia suamiku. Jadi tidak ada yang salah dengan keputusan tak tua. Baiklah, jika itu keputusanmu, maka izinkan aku meninggalkan tanah Jawa kembali ke kediaman. Sesuai ketetapan, maka diangkatlah Rakai Pikatan, suami dari Pramudawardhani, menjadi raja. Balaputra Dewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera, ke tanah kelahiran ibunya. Balaputra Dewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu dari Wangsa Sailandra. Balaputra Dewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijaya. Balaputra Dewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputra Dewa. Di bawah kekuasaan Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat dan wilayah pelayaran Sriwijaya semakin luas.
Luas wilayah pelayaran di masa pemerintahan Balaputra Dewa mencapai wilayah India, bahkan mampu menguasai pelayaran di kawasan Asia Tenggara, sehingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Apalagi didukung armada laut Sriwijaya, memberi kekuatan ekonomi bagi Sriwijaya. Kekuatan ekonomi Sriwijaya kemudian dikembangkan oleh Balaputra Dewa. Setelah menguasai wilayah jajahan, kemudian dijadikan pusat perdagangan, serta membangun perdagangan internasional dengan pelayaran India dan Cina. Di masa kepemimpinan Sri Maharaja Balaputra Dewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim, pusat pendidikan agama Buddha, dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Di masa kepemimpinan Raja Sangramawijaya Tunggawarman, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Banyak pedagang internasional meninggalkan Sriwijaya karena tidak lagi dekat dengan pantai akibat pengendapan Sungai Musi. Sriwijaya kesulitan mengontrol daerah kekuasaan karena semakin lemahnya perekonomian. Banyak wilayah yang melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibarengi dengan serangan kerajaan Cholamandala dari India yang dipimpin Rajendra Chola I. Pada tahun 1025 Masehi, kerajaan Cholamandala melancarkan serangan ke kerajaan Sriwijaya. Raja Sangramawijaya Tunggawarman ditahan pihak Cholamandala. Kerajaan Cholamandala hanya menginginkan kekuasaan atas wilayah perdagangan. Terjadi perjanjian antara Raja Rajendra dan Raja Sangramawijaya untuk menyerahkan wilayah perdagangan dan membebaskan para tawanan. Dan yang terakhir, serangan dari kerajaan Majapahit menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya sehingga tinggal nama dan peninggalannya.